nada. Dime si vienes a mi cama, la fama, se la pasan riéndose que soy mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, Bu. Perkenalkan, saya Purami Sulan Fadila, selaku mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Suwedi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga kami dapat memberikan penjelasan mengenai keluarga berencana atau KB. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar tentang program KB sebelumnya? Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian KB, manfaat KB, berbagai jenis alat kontrasepsi beserta cara penggunaannya, kelebihan, efek samping, serta bagaimana memilih metode KB yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Di sini saya sudah menyiapkan poster untuk Bapak dan Ibu yang mana tentang KB. Jadi pengertian KB tersendiri itu adalah upaya untuk merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, dan menentukan waktu kehamilan yang tepat melalui penggunaan alat atau metode kontrasepsi. Program KB ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Ada manfaat KB yaitu untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran anak, mengurangi risiko kehamilan yang terlalu sering atau terlalu dekat, serta memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mempersiapkan pendidikan dan kebutuhan anak. Untuk jenis-jenis KB itu yang pertama ada pil KB Ibu. Ini berupa tablet yang mengandung hormon untuk mencegah kehamilan. Cara penggunaannya itu diminum setiap hari pada jam yang sama. Jika lupa satu pil, segera diminum saat jika lupa lebih dari satu hari, efektivitasnya dapat menurun sehingga perlu menggunakan kondom sementara sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Untuk kelebihannya tersendiri yaitu efektif jika diminum setiap rutin, menstruasi menjadi lebih teratur, serta mengurangi nyeri haid. Untuk efek sampingnya yaitu mual, sakit kepala, payudara terasa nyeri. Nah, untuk yang kedua ada KB suntik. Mungkin Ibu sudah pernah mendengar, KB ini biasanya akan dilakukan setiap 1 bulan atau 3 bulan, tergantung jenisnya. Untuk cara penggunaannya, silakan datang ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal suntik dan jangan terlambat agar perlindungan tetap optimal. Untuk kelebihannya lebih praktis, tidak perlu minum obat setiap hari, dan efektif untuk mencegah kehamilan. Untuk efek sampingnya tersendiri yaitu haid tidak teratur atau malah tidak haid. Berat badan juga dapat meningkat dan juga masuk ke kepala. Yang ketiga ada KB implan atau susu KB. Nah, implan ini berupa batang kecil Bu yang dipasang di bawah kulit lengan atas. Untuk cara penggunaannya dipasang oleh dokter atau bidan. Efektif selama 3-5 tahun dan dapat dilepas kapan saja jika ingin hamil kembali. Untuk kelebihannya sangat efektif, tidak perlu mengingat jadwal, aman untuk ibu menyusui, dan untuk efek sampingnya tersendiri yaitu menstruasi tidak teratur, bercak pendarahan, dan atau bahkan tidak haid. Untuk efek sampingnya juga bisa nyeri ringan atau memar pada tempat pemasangan implan tersebut. Untuk selanjutnya ada KB IUD atau spiral. IUD ini adalah berbentuk huruf T yang dipasang di dalam rahim ibu. Nah, untuk cara menggunakannya itu dipasang oleh tenaga kesehatan Bu. Dan ini juga digunakan selama 5-10 tahun tergantung jenisnya, tergantung jenis IUD-nya. Nah, untuk kelebihannya sangat efektif Ibu. Jadi tidak perlu mengingat jadwal, juga kesuburan cepat kembali setelah dilepas. Namun untuk efek sampingnya akan merasa kram ringan setelah pemasangan, menstruasi dapat lebih banyak pada beberapa pengguna, bercak pendarahan di awal penggunaan. Untuk yang kelima ada kondom. Ini juga bisa digunakan untuk bapak atau ibu. Kondom ini biasanya sering digunakan oleh pria saat berhubungan seksual. Untuk cara penggunaannya dipasang sebelum berhubungan seksual, hanya dilakukan 1 kali. Namun kelebihannya mudah diperoleh, tidak mengandung hormon, kemudian membantu mencegah infeksi menular seksual. Namun untuk kekurangannya harus digunakan setiap berhubungan seksual, bisa robek jika digunakan tidak benar. Yang kedua, yang keenam ada metode amenor laktasi atau MAL. Metode ini memanfaatkan menyusui eksklusif sebagai kontrasepsi sementara. Syaratnya, bayi berusia kurang dari 6 bulan menyusui eksklusif, ibu juga belum menstruasi, dan
Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perlu menggunakan metode KB lainnya. Namun yang terakhir juga ada KB MOW dan MOP. MOW ini adalah kontrasepsi permanen untuk wanita, sedangkan MOP metode kontrasepsi permanen untuk pria. Metode ini cocok bagi pasangan yang sedang tidak ingin memiliki anak lagi. Cara memilih KB. Dalam memilih metode KB, sebaiknya dipertimbangkan lagi Pak Bu terkait kondisi kesehatan, usia, jumlah anak, serta sedang menyusui atau tidak, rencana memiliki anak kembali atau tidak, dan juga persetujuan dan kenyamanan untuk Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, sebelum memilih KB, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau perawat. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai metode KB beserta cara penggunaan, kelebihan, dan efek sampingnya, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah sudah ada yang menentukan metode KB yang dirasa paling sesuai untuk Bapak dan Ibu? Kalau saya tertarik menggunakan implan karena tidak perlu minum obat setiap hari, gimana? Baik, Bu. Implan memang salah satu metode yang sangat efektif dan praktis. Namun, sebelum pemasangan, Ibu tetap perlu berkonsultasi dengan bidan atau dokter agar dipastikan sesuai dengan kondisi kesehatan. Kalau saya sebenarnya sudah ada gambaran, tapi nanti akan saya rembukan dulu dengan istri saya nanti. Baik, memilih metode KB memang sebaiknya menjadi keputusan bersama Bapak antara suami dan istri. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan metode yang paling sesuai. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Pak Bu? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, dapat kita simpulkan bahwa KB bukan hanya bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi juga membantu merencanakan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Setiap metode KB memiliki cara penggunaan, kelebihan, dan efek samping yang berbeda, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan serta kebutuhan masing-masing keluarga. Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan Bapak dan Ibu, serta menjadi bahan pertimbangan dalam memilih metode KB yang tepat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.